Sementara itu Ruth membelikan sarapan untuk Bee dan mengajaknya ngobrol dengan ramah. Ruth melihat Bee makan dan minum dengan tangan kiri apa Bee kidal. Sejak saat itu dia harus belajar pakai tangan kiri. Kadang-kadang dia pakai tangan kanan, tapi seringkali tangan kanannya gemetar. Bee penasaran dari mana Ruth tahu tentang putra mereka. Tapi Ruth menolak menjawab dan hanya mengklaim bahwa dia hanya ingin membantu Bee, makanya dia tahu. Belle mengaku bahwa Bee, putra mereka itu lahir saat Belle masih berusia 17 tahun. Setelah dia lahir, ibunya memberitahu para tetangga bahwa Bee adalah sepupunya Belle, putra kakak laki-lakinya. Lalu dia dan Belle pergi ke Bangkok untuk bekerja. Belle bekerja di bar itu selama beberapa tahun sebelum kejadian itu terjadi. Masalah itu bermula saat Belle memberitahunya bahwa dia ingin bekerja di luar negeri. Flashback, Belle berusaha meyakinkan Bee bahwa dengan bekerja di luar negeri mereka bisa mendapatkan banyak uang. Belle juga ingin punya tabungan untuk putra mereka, tapi Bee tidak setuju dengan keputusan Belle dan mengklaim mereka sedang tidak mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Dia tidak mau berpisah dengan Belle. Dia bahkan tak peduli biarpun Belle sudah tanda tangan kontrak dengan Siaha dan menyuruh Belle membatalkannya saja. Kalau dia sampai membatalkan kontrak, maka Siaha pasti akan membunuhnya. Tapi Bee tidak mau tahu. Waktu itu Bee benar-benar tidak berpikir kalau masalahnya akan jadi sebesar ini. Dia pernah mendengar beberapa informasi tentang orang-orang yang bekerja di luar negeri. Makanya dia bingung kenapa harus pakai kontrak perjanjian segalanya dan kenapa bisa seserius itu. Bee jadi takut kalau Belle akan dijual atau semacamnya. Makanya dia menyuruh Belle berhenti kerja. Tapi setelah Belle mengajukan pengunduran diri, seketika pula masalah itu muncul. Hari itu Bee baru saja membeli minuman saat tiba-tiba dia didatangi Tom dan kawan-kawannya. Di bawah ancaman senjata, mereka memaksanya masuk ke dalam mobil itu dan disuruh memancing Belle keluar rumah dan masuk ke mobil itu. Bee sebenarnya diam-diam berusaha mengisyaratkan Belle untuk melarikan diri, tapi Belle dengan penuh keberanian masuk ke mobil itu dan berdebat dengan Tom sepanjang jalan tentang pengunduran dirinya Belle. Dan selama itu Bee tidak mengatakan apapun karena dia terlalu takut. Mobil terus melaju hingga kemudian mereka parkir di minimarket. Bee melihat Tom turun untuk membeli sesuatu dan menelpon seseorang, tapi Bee tidak tahu siapa yang diteleponnya. Setelah menelpon sebentar, Tom langsung masuk mobil lagi dan menyuruh si supir untuk lanjut. Mereka terus berkendara. Belle mulai semakin gelisah dan berusaha minta turun. Ujung-ujungnya dia dan Tom jadi ribut dan bertengkar lagi. Tom bahkan jadi semakin kasar dan menggampar Belle. Keributan mereka jadi semakin menjadi-jadi hingga Belle tiba-tiba menggila dan berusaha menyerang Tom. Bee juga jadi mulai berani menyerang si supir, tapi pada akhirnya Belle kalah tenaga dari Tom yang mencekiknya dengan erat hingga Belle mati lemas. Bee sontak berusaha menyerang mereka, tapi mereka langsung menggamparnya sampai dia pingsan. Saat akhirnya dia sadar, dia melihat Tom dan si supir sedang membungkus mayat Belle lalu melemparnya ke sungai. Dengan kesempatan itu Bee manfaatkan untuk kabur. Flashback berakhir. Saya mendengarkan ceritanya Bee, Ruth membelikannya makan malam lalu pamit. Dia memberitahu bahwa mereka sedang menghubungi orang tua Belle untuk meminta persetujuan untuk membuka kembali kasus ini. Dan beberapa hari lagi Bee akan dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Ruth meyakinkannya bahwa mereka pasti bisa menangkap penjahatnya asalkan Bee mau bekerja sama. Tapi Bee tampak jelas masih ragu-ragu, karena itulah dia bertanya apakah dia benar-benar bisa mempercayai Ruth. Tentu saja, jawab Ruth mantap sebelum kemudian dia pergi. Pada saat itu juga dia ditelepon seseorang. Ruth melapor pada orang itu bahwa dia sudah mendapatkan keterangan dari Bee. Dan tepat setelah itu, Siaha baru saja menutup teleponnya dari seseorang. Entah siapa yang memberitahunya tentang Bee. Siaha langsung kesal melabrak Cucai dan kecerobohannya yang membuat mereka malah jadi kecolongan dan Bee ditemukan polisi duluan. Ruth kayak ngasih tahu, tapi kayaknya bukan deh. Bahkan saking kesalnya, Siaha dengan kejamnya melempar bola golf ke kepala Cucai sampai kepala Cucai berdarah. Pepenung yang cemat saat melihat Siaha hendak melempar bola kedua, buru-buru melindungi Cucai dengan memberitahu Siaha bahwa yang menemukan Bee adalah Ruth, dan mereka sekarang sedang berusaha mencari tahu di mana Ruth menyembunyikan Bee. Tapi mereka masih belum mengetahuinya. Siaha jadi tambah sinis mencaci kebodohan Cucai, tapi tidak masalah. Siaha sudah tahu di mana Bee sekarang dan langsung menyuruh Pepenung untuk segera membereskannya. Suam duduk di warungnya Suk. Suam masih gelisah memikirkan Ruth. Ruth memberinya obat karena benar-benar mengkhawatirkannya atau memang membiusnya. Suk sebenarnya setuju dengan Tuan tentang keanehan Ruth. Dia cuma seorang polisi dengan gajinya yang cuma seorang polisi. Ruth tidak mungkin mampu memperkerjakan Suam jadi istrinya dengan bayaran ratusan ribu baht. Haduh, Suam jadi tambah bingung, ini tidak bisa dipercaya.
Itu tidak bisa dipercaya. Terus siapa yang bisa dipercaya? Dia benar-benar bingung. Siapa yang tidak bisa kau percaya? Wei mendadak muncul dan langsung curiga. Jangan bilang kalau kau sudah tidak percaya pada suamiku. Duh, senangnya aku. Wei baru ingat. Suam ingat tidak waktu dia memperingatkan suaminya Lamyai akan adanya kemalangan yang menimpanya waktu Suam membuka rumah meditasi waktu itu. Ternyata beneran loh. Jadi begini, beberapa hari yang lalu waktu Wei ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya, tak sengaja dia bertubrukan dengan Letnan Kom yang baru saja membeli obat. Letnan Kom tanpa gugup bertemu Wei dan bergegas pergi. Tapi Wei sempat melihat jenis obat yang dibawa Letnan Kom. Dia memang bukan dokter, tapi memiliki seorang ibu yang sakit-sakitan selama bertahun-tahun membuat Wei banyak belajar tentang obat-obatan. Dan Wei yakin obat yang dibawa Letnan Kom itu adalah obat untuk pasien kanker. Suk dan Suam kaget mendengarnya, tapi karena mereka tidak akan tahu yang sebenarnya kalau cuma menggosip. Jadi Suam langsung saja cepat-cepat menanyai Lamyai tentang apakah suaminya sakit. Tapi Lamyai malah kesal dan langsung mengomel panjang lebar, mengklaim suaminya sehat walafiat dan tidak terima suaminya dikutuk mati. Suam jadi tambah bingung sekarang. Kalau begitu siapa yang sakit? Obat itu buat siapa? Saat baru keluar dari minimarket, Ruth tak sengaja bertemu dengan Letnan Kom. Kayaknya dia memang sehat-sehat saja dan tidak tampak ada yang aneh. Dengan gaya cerewetnya dia berkata kalau dia berada di sekitar area ini untuk mengantarkan pasta cabai buatan istrinya untuk para kerabat mereka. Sementara itu sakit kepala Cucai kumat lagi, bahkan kali ini jauh lebih parah daripada kemarin. Dia langsung membuka sebuah kotak berisi obat-obatan. Obat-obatan yang sama dengan yang dibawa Letnan Kom dari rumah sakit. OMG, Letnan Kom orangnya siaha. Sementara itu, saat Suam tiba kembali ke rumah, dia mendapati Padat ada di sana, meminta deterjen lagi. Suam sontak menggodanya, soalnya sejak Neung mengambil alih rumahnya, Padat sudah tidak pernah minta-minta lagi. Apa sekarang Neung tidak datang, makanya Padat minta-minta lagi? Mendengar itu, Padat sontak menatap rumahnya dengan sedih. Aduh, wajahmu seperti orang yang sedang patah hati, goda Suam. Padat sontak menyentil dahinya dengan gemes. Dasar usil, lakukan saja tugasnya dengan benar dan jangan ketiduran lagi seperti kemarin. Lihat saja nanti malam ini aku akan siap. Saat Padat kembali tak lama kemudian, dia mendapati di meja makan sudah ada beberapa makanan. Senyum Padat mereka seketika menyadari Neung datang. Malah saat itu dia baru saja keluar dari toilet. Padat menatapnya dengan bahagia. Sampai saat hidungnya mendadak mencium bau busuk banget. Oh Kakang Neung, makan apa sih, kok baik banget? Maaf, itu saat aku stres aku akan sembelit dan kembung. Tapi aku merasa lebih baik begitu sampai di rumahmu, ujar Neung dengan imutnya. Tapi masih bau banget biarpun Padat sudah berusaha menjauh. Setelah baunya mereda, Neung langsung semangat menceritakan tentang acara perjodohannya dengan si pria norak yang pakai cincin 10 jari itu. Dan Padat mendengarkan semua ocehannya dengan telaten sambil senyum-senyum sangat lebar. Sementara itu, Suam yang bertekad untuk mendapatkan jawaban malam ini juga. Suam menunggu di bawah sambil pura-pura sedang belajar. Ruth akhirnya turun tak lama kemudian dan heran melihat pose gajahnya Suam. Suam langsung pura-pura ngambek lalu balik ke kamar dan mengunci kamarnya. Tapi tentu saja Ruth bisa membuka kamarnya dengan mudah dan menuntut ada apa dengan Suam hari ini. Lagi PMS, kenapa Suam marah padanya? Apa salahnya? Kau punya rahasia tidak bisa dipercaya. Memangnya kau tidak punya rahasia? Balas Ruth. Dia mencurigai Suam kayaknya ya. Suam speechless dan langsung berusaha menghindar, tapi Ruth dengan cepat menangkapnya dan memaksanya duduk di sofa dan menuntut ada apa dengan Suam sebenarnya. Kenapa kau bertanya seperti itu padaku? Apa ada yang salah denganku? Aku tidak seperti kalian yang menemukan saksi dan tidak mengatakannya pada orang lain. Hei Kun, pekerjaanku bukan menjual barang dan mengumpulkan lotre sepertimu dan bisa memberitahu semua orang setiap waktu. Suam menegaskan bahwa dia hanya ingin tahu kenapa Ruth merahasiakan tentang Bi darinya padahal mereka memulai ini bersama. Tapi Ruth menyangkal keterlibatan Suam dan mengingatkan bahwa Suam bukan polisi, jadi dia tidak perlu repot. Lagi pula ini berbahaya. Dia mempekerjakan Suam untuk mencegah terjadinya drama dan bukannya membuat drama seperti ini. Sakit hati, Suam meminta maaf atas keusilannya. Mulai sekarang dia hanya melakukan tugasnya dan tidak akan lagi ikut campur dalam masalah Ruth. Sebaiknya Ruth keluar saja sekarang. Kenapa jadi begini Suam? Biasanya kita bisa bicara dan saling mengerti. Lupakan itu, aku mungkin sudah kelewatan. Keluarlah, aku mau lanjut membaca. Suam bahkan langsung membuka pintu mengisyaratkan Ruth untuk keluar sekarang juga.
Ruth terpaksa keluar dengan sedih. Tapi saat Swam sedang tidur, tiba-tiba Padat menelpon dan mengabarkan ada pencuri masuk rumahnya. Swam sontak membangunkan Ruth. Ruth sontak mengambil pistolnya, menyuruh Swam untuk memanggil polisi dan suruh Terak untuk berhati-hati. Dia menginstruksikan Swam untuk tetap di sini dan jangan turun. Tapi sepertinya kedua orang itu bukan pencuri karena yang orang-orang itu lakukan justru menyiram rumah Ruth dengan minyak tanah. Mereka hampir saja mau menyalakan api, tapi untung saja Padat muncul dan menghajar salah satu penjahat. Dasar Swam tidak pernah nurut, dia malah mengikuti Ruth turun saking khawatirnya sama Ruth. Tiba-tiba terdengar bunyi tembakan dari luar. Ruth sontak melindungi Swam, suara itu membangunkan Terak juga. Terak yang artinya sayang. Ruth memanggil Terak, tapi Swam malah salah paham mengira Ruth memanggil dirinya dan refleks ikutan menjawab. Swam jadi malu. Ruth menginstruksikan Terak untuk menjaga Swam tetap di dalam rumah sebelum kemudian dia keluar untuk membantu Padat. Ruth menuntut siapa orang yang mengirim mereka. Tapi kedua penjahat itu diam-diam mengeluarkan pemantik api, lalu secara bersamaan mereka melempar benda itu sambil menyerang Ruth dan Padat lalu kabur. Api menjalar dengan cepat menghalangi Padat dan Ruth untuk mengejar kedua penjahat itu dan membuat mereka tergurung dalam kobaran api. Swam sontak panik, untung saja Terak sigap mengambil tabung pemadam kebakaran dan mulai memadamkan apinya. Kun, Ruth, bagaimana keadaanmu? Swam, kenapa kau membuatku khawatir, omel Ruth. Saat polisi baru tiba, tak lama kemudian sudah ada puluhan reporter yang menunggu di depan pagar. Aneh bagaimana para reporter ini bisa tahu mendahului mereka. Sarsan memberitahu Ruth bahwa Letnan Kom sedang berusaha menangkap penjahatnya sekarang. Ruth berterima kasih atas bantuan Padat, jika bukan karena dia mungkin rumahnya sudah terbakar habis sekarang. Tapi Letnan heran kenapa para penjahat itu ingin membakar rumahnya Ruth. Apa Ruth menyembunyikan sesuatu? Pertanyaan Letnan itu kontak membuat Ruth cemas. Dia langsung menelpon Bi tapi malah tidak dijawab. Ruth jadi semakin cemas dan langsung mengajak Padat ikut bersamanya. Tapi saat mereka baru keluar, para reporter itu langsung menyerbunya dengan berbagai pertanyaan. Mereka penasaran apakah Ruth berselisih dengan orang-orang berpengaruh atau apakah Ruth punya musuh. Tapi yang paling aneh adalah mereka tahu bahwa rumahnya dibakar dan mereka penasaran tentang alasannya. Apakah ini ada hubungannya dengan kasus yang sedang dia kerjakan? Ruth jelas merasa aneh dengan itu. Dari mana mereka bisa tahu kalau rumahnya akan dibakar? Ruth jadi semakin ketakutan dan bergegas pergi. Swam cuma bisa menunggu di rumah dengan gelisah, sementara Letnan dan Sersan sibuk menggosipkan para reporter tadi. Mereka benar-benar merasa aneh, para reporter itu bahkan sudah datang duluan sebelum polisi. Dan kenapa mereka bisa langsung datang kemari alih-alih ke kantor polisi? Dan bagaimana pula mereka bisa tahu kalau rumahnya Ruth dibakar, padahal tak ada mobil pemadam kebakaran yang datang? Mendengar gosipan itu, Swam langsung menelpon Tuan tentang keanehan situasi ini. Tuan juga merasa ada yang aneh, Tuan juga merasa begitu. Sekarang ini mereka sedang melacak kemana perginya Ruth dan Padat. Tongkram heran karena menurut sinyal Padat pergi ke tempat yang cukup jauh. Padat terus berusaha menelpon Bi tapi tetap tak ada jawaban. Mereka tiba di rumah kosong itu tak lama kemudian, tapi baru sampai depan pagar saja mereka sudah melihat ada yang aneh karena pagarnya terbuka. Mereka sontak bersiap dengan senjata-senjata mereka saat mereka masuk. Rumah itu gelap dan tampak tak ada seorang pun di sana. Teleponnya Bi tergeletak begitu saja di meja. Mereka langsung naik ke lantai atas dan berpencar mengecek kedua kamar yang bersama. Tapi tiba-tiba Padat memanggilnya dan Ruth sontak kaget mendapati Bi terkapar dengan pistol di tangan dan kepala pecah. Bunuh diri lagi. Damkem yang jadi petugas forensik tiba tak lama kemudian bersama beberapa rekannya, Sersan Dan Letnan Kom. Dan melalui kamera rahasianya Damkem, tim Snow White bisa mengetahui kondisi di TKP. Satu persatu bukti-bukti diamankan para petugas forensik. Damkennya emosi langsung menginterogasi Ruth saat itu juga dan tanya apakah korban ada hubungannya dengan Ruth. Padat sampai harus maju menghadapinya dan pura-pura marah memperingatkan bahwa dia dan Ruth akan memberikan keterangan di kantor polisi nanti. Tuan juga langsung menegur Damken untuk tenang. Merasa akan lebih baik kau menyiapkan jawaban, sinis Padat pada Ruth. Ruth cuma bisa membisu, tapi saat dia memperhatikan mayatnya Bi, dia mulai menyadari berbagai keanehan kasus ini. Bi kidal, tapi pistol itu ada di tangan kanannya. Ditambah dengan fakta rumahnya yang mendadak dibakar secara sengaja dan para reporter yang entah bagaimana bisa tahu rumahnya dibakar. Dan bersambung, kita lanjut di part selanjutnya ya. Bye-bye.